Oke, jadi Mas Bro ini menyampaikan kalau di Taiwan lembur tidak boleh lebih dari 40 jam. Oke, Mas Bro, selamat datang ke Taiwan. Dan gue suka banget sama kontennya sampai gue pengen ngerespon ya. Di sini ada informasi yang gue pengen sharing, moga-moga juga bermanfaat buat teman-teman. Di video itu dia bilang kalau misalkan lembur di Taiwan itu maksimum hanya boleh 40 jam. Nah, ini gue sedikit sharing ya. Menurut peraturan yang ada di Taiwan, untuk wanita itu formal bekerja itu satu hari ya itu hanya maksimum boleh 2 jam per hari ya. Dan untuk pria satu hari itu boleh sampai dengan 4 jam. Artinya kalau misalkan kamu kerja 20 hari dalam satu bulan, kamu bisa boleh lembur 80 jam. Jadi bukan batasan maksimumnya 40 jam ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi ini sedikit meluruskan aja ya. Terus yang kedua, yang pengen gue sharing mengenai pendapatnya soal kerja di Taiwan kayaknya nggak sebagus dengan negara-negara lain. Sebenarnya menurut gue sih tergantung dari pabrik ya, tempat kalian bekerja gitu loh. Nah, tapi ada satu hal yang perlu gue juga kasih input buat teman-teman yang mungkin juga mencari informasi mau berangkat kerja ke luar negeri. Jadi gini, di Taiwan itu gaji pokok adalah 25.000. Itu belum dipotong sama biaya agensi, biaya mes, biaya pinjaman, biaya layanan agensi, uang makan dan seterusnya kehidupan sehari-hari. Itu pasti ada kebutuhan harian ya. Nah, andai kata nggak ada lembur sama sekali, mungkin teman-teman bisa menyimpan uang 10.000 NT per bulan. Dikalikan dengan 500 berarti kurang lebih bisa menyimpan 5 juta rupiah. Nah, ini yang seringkali terlewatkan oleh teman-teman calon PMI yang berangkat ke Taiwan. Karena selalu mendengarkan apa yang baik, tapi melewatkan hal yang tidak baik. Ataupun juga mungkin terpikir tapi nggak mau menghadapinya. Jadi, sebelum kita berangkat, coba deh dihitung-hitung dulu. Yang paling buruk berapa? 10.000 ternyata. Nggak ada lembur sama sekali nih. Cuman bisa mendapatkan 10.000. Cukup nggak untuk membiayai kebutuhan di rumah? Kalau misalkan ternyata bisa, ya berarti kita terima. Jadi kadang-kadang tuh ada orang ya, ada teman-teman yang hanya memikirkan yang baiknya aja, tapi tidak melihat dari sisi yang kekurangannya. Artinya adalah paling-paling buruknya itu apa sih? Hal yang terburuk terjadi apa sih? Yaitu adalah gajinya itu nggak ada lembur. Jadi apakah udah siap? Nah, jadi itu persiapan yang sebelumnya harus dipikirkan. Jangan menerima apa yang diimingkan ataupun juga menerima hal yang baik, tetapi juga dilihat dari hal yang tidak kesampaian, yaitu misalkan nggak ada lembur. Oke, semoga pendapat gue ini bermanfaat. Semangat bekerja! Halo guys, kembali lagi bersama dengan Agung. Apakah benar kalau misalkan satu bulan itu lemburnya full ya, tiap hari 4 jam, gajinya apakah di bawah 40.000? Yuk langsung kita hitung. Baik, kita lihat ya. Satu bulan hari kerjanya 20 hari. Ya, terus lembur 4 jam setiap hari. Nah, gaji pokok untuk pekerja migran di Taiwan adalah 25.250. Dibagi dengan 30 hari, artinya satu hari gajinya adalah 841,67. Oke, ini harus dicatat. Terus gaji per jamnya dibagi dengan 8 akan mendapatkan angka 105,21. Lembur 2 jam pertama, cara menghitungnya adalah gaji per jam dikalikan dengan 1,34 dikali dengan 2 jam akan mendapatkan angka 282. Lembur 2 jam kedua adalah gaji per jam dikalikan dengan 1,67 dikalikan dengan 2 jam akan mendapatkan angka 351. Total lembur 4 jam adalah mencapai 633 NT. Dikalikan dengan 20 hari akan mendapatkan angka 12.660. Jadi total pendapatan yang akan diterima mencapai 37.910. Jadi pertanyaan dari Mas ini, gue jawab ya, benar di bawah 40.000. Terus lanjut lagi nih, pengeluaran tetapnya ada apa aja? Kita cek ya, ada asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, biaya akomodasi, ada yang gratis, ada yang dikenakan biaya antara 2.000 hingga 5.000 NT. Oke, terus udah gitu biaya layanan agensi antara 1.500, 1.700 atau 1.800. Oke, jadi total pengeluaran tetap seorang pekerja migran lokal mencapai 7.622. Kira-kira ya, karena tergantung juga nih ya. Jadi pendapatan bersih sebelum pajak Mas kita ini
37.910 dikurangi dengan 7.622 akan mendapatkan pendapatan bersih sebelum pajak kira-kira 30.288. Oke, semoga ini mendapatkan penjelasan ya guys ya. Yang ketiga yang perlu gue sampaikan adalah pajak pendapatan 6% dan 18%. Teman-teman yang ada di pabrik ya pasti juga akan menemukan di dalam list gajinya itu ada pajak. Ada yang memotong 6%, ada yang memotong 10%, ada yang memotong 18%. Ini diperkenankan guys ya. Nah perbedaannya apa antara 6% dengan 18%? Yang pertama adalah apabila gaji atau pendapatan kalian itu di bulan tersebut di bawah 1, kali lipat gaji pokok, itu dikenakannya adalah 6%. Tapi kalau misalkan gaji pendapatannya itu di atas 1, kali lipat dari gaji pokok, akan dikenakan 18%. Oke? Jadi semakin tinggi pendapatannya, tentu saja pajaknya juga akan semakin tinggi. Oke guys, semoga aja informasi ini bermanfaat. Salam optimis dan selamat bekerja.